Mitra pecinta budaya Nusantara, ini adalah markas Kodim 0608 Cianjur. Lambangnya adalah badak putih. Badak putih tidak hanya ada di Cianjur, tapi patungnya ada juga di Bandung, di Purwakarta, dan beberapa kota di Jawa Barat. Lalu kenapa ada di Cianjur? Nah, ini patung badak putih yang ada di lapang sepak bola dan dekat Gedung KONI Cianjur. Menurut cerita rakyat, badak ini asalnya binatang buas ya, yang mengamuk di alun-alun Cirebon ya. Badak putih dijadikan simbol oleh TNI Angkatan Darat. Ini juga dibuatkan patung ya. Dulu adalah menurut cerita rakyat ini badak yang ganas, yang mengamuk di alun-alun Kesultanan Cirebon. Tidak ada yang bisa menaklukkannya ya, kecuali Bupati Cibalagung dalam Arya Natamanggala I. Sekarang badak putih dijadikan simbol oleh TNI Angkatan Darat, menjadi lambang Kodim 0608 Cianjur. Kita seperti yang sudah dikisahkan tadi, kita akan menuju ke makam dalam Arya Natamanggala I ya, yang menaklukkan badak putih. Nah, ini kita melihat dulu, berkunjung dulu ke Masjid Besar Cibalagung yang berada di Desa Kademangan, Kecamatan Mande. Masjid dan lapang bola ya, atau alun-alun Cibalagung. Nah, ini pelang makamnya ya, makam Raden Arya Natamanggala I dalam Cikadu. Makamnya berada di sebuah bukit, jadi kita harus jalan kaki dulu menyusuri jembatan bambu ya. Sebelum jadi Bupati Cibalagung, menurut cerita rakyat, Arya Natamanggala pernah mengabdi di Kesultanan Mataram. Dia sangat berjasa sekali kepada Kesultanan Mataram ya. Beberapa kali dia menumpas pemberontakan ya, sehingga oleh Sultan Mataram dia diberi nama Raden Mas Babad Angsal ya. Ini Cikahuripannya kering ya. Kebetulan ketika tadi kita kesini, Cikahuripan dekat makamnya lagi kering ya. Nah, kita akan menyusuri jalan setapak, kemudian akan melintasi jembatan bambu ini ya. Nah, dari sini ke atas sana ya. Setelah melintasi jembatan bambu, kita akan ke atas menuju makam dalam Arya Natamanggala I. Natamanggala I juga dikenal dengan cerita ketika dia melumpuhkan perampok
dari seberang ya, dari salah satu suku yang datang ke Cibalagung dikeroyok ya, tapi dia dengan kesaktiannya dapat melumpuhkan perampok-perampok dari Bugis ya, selama 3 hari 3 malam. Nah, saya berada di dekat jembatan bambunya nih. Mitra, saat ini kita berada di menuju lokasi makam Bupati Cibalagung 1 dalam area Nata Manggala 1. Ini kita nanti nyebrang ke sini ya, ini ya, ke jembatan bambu atau cukang ya dalam bahasa Sunda. Dalam area Nata Manggala 1 ya, ini kita ke sana ya, ikuti terus ya. Ini lagi masuk dalam wilayah Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dikisahkan ketika Cirebon sudah terpecah menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, seluruh bupati yang berada di Jawa Barat berkumpul di Cirebon ya. Ketika sedang berkumpul tersebut, kebetulan di alun-alun Cirebon ada badak putih yang sedang mengamuk, dan tidak ada satupun bupati yang hadir bisa mengalahkan, menaklukkan badak tersebut ya. Sehingga tampillah Raden Mas Babad Angsal, yang kemudian setelah berhasil menaklukkan badak tersebut, badak putih tersebut dihadiahkan, diperintahkan untuk dibawa ke Cibalagung oleh Sultan Kesepuhan Cirebon ya. Ya, ini menurut versi cerita rakyat ya. Badak selagi dibawa dari Cirebon ke Cibalagung singgah di beberapa tempat, kemungkinan juga singgah di beberapa tempat sehingga seperti sekarang ya, patungnya ada di mana-mana. Nah, ini kita sekarang menuju ke gerbang makam dalam area Nata Manggala 1 Bupati Cibalagung ke-1 ya. Mitra, kita sekarang berada di makam Bupati Cibalagung ya. Ini di sini ada 4 makam. Tidak itu ya. Jadi di sini tidak ada namanya. Mengenai sejarah Kabupaten Cibalagung banyak versinya, terutama di tataran cerita rakyat ya. Ini salah satu versi bahwa Bupati Cibalagung dipakamkan di sini. Yang pertama yaitu Nata Manggala 1. Di sini Nata Manggala 1 namanya dalam Cikadu atau Pangeran Sacakusumah ya. Sedangkan dalam pendapat peneliti sejarah Ilham Nurwansah bahwa Bupati Cibalagung itu namanya adalah dalam Arya Yuda Nagara ya, atau dalam Arya Yuda, diangkat tahun 1690 oleh Sultan Kesepuhan I Cirebon. Jadi beliau inilah yang di sini ya, menurut cerita rakyat, yang membawa badak putih dari Cirebon ya. Ini makamnya ya, makam Bupati Cibalagung pertama. Di sini ada 4 makam ya. Peneliti sejarah Ilham Nurwansah menyatakan bahwa Nata Manggala 1 bernama dalam Arya Yuda, dan selain dilantik oleh atau diresmikan, dinobatkan oleh Sultan Kesepuhan Cirebon, juga ia diberikan beberapa pusaka seperti goong renteng yang sekarang masih tersimpan ya di ahli warisnya.
Jadi saya berada di kediaman almarhum Bapak Amung Sutaria. Beliau adalah ahli waris dalam Cibalagung dalam Arya Yuda ya. Ya ini ya, pusaka-pusaka dalam Arya Yuda. Ini tumbak ya. Ini tumbak. Ini sering digunakan untuk khotib ya, khotbah Jumat katanya. Ya, ini tumbak ya. Tumbaknya nih. Kita yang lebih jelas. Kayak ini goong. Ini semuanya masih dirawat dengan baik ya. Terus ini adalah goong renteng atau bonang ya. Ini sudah pecah ya. Ini ada tulisan ya, B4 ya. Ini goong ya, alat kesenian yang digunakan untuk syiar Islam dalam Arya Yuda dulu ketika tiba di Cibalagung ya. Ini goong renteng. Ini kondisinya masih dibungkus. Mitra pecinta sejarah, demikian kisah cerita rakyat tentang badak putih yang jadi salah satu simbol di Jawa Barat ya, di beberapa kota. Dari Stadion Badak Putih ini kita akhiri perjumpaan kali ini. Assalamualaikum.